Oke, Sobat Mygen dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Mygen Podcast di segmen Z Talks. Dan pada hari ini, hostnya sudah ditemani oleh 3 sobat kita, yaitu... Halo, Girvan, Sharon, Anggia. Dan pada hari ini kita sudah menyiapkan sebuah topik yang sangat seru banget, yaitu... pacaran yang sehat. Wah ya. Oke, gimana jadi? gimana nih Voyen? Pacaran yang sehat menurut Voyen nih? Ya, sebenarnya gampang banget ya guys ya. Pacaran yang sehat itu ya Senin kalian jogging bareng, misalnya ke Senayan ya ke mana lah gitu. Rabu pingpong bareng, ya Jumatnya nge-gym bareng, mungkin. Minggu ya kalau masih ada waktu nggak capek ya badminton bareng. Pokoknya semuanya bareng gitu. Yang penting sehat nih Voyen. Literally sehat itu pasti ya, Boy, pacarannya sehat. Sehat banget ya itu Nggak ya. boleh makan tek-tek malam-malam. Apalagi ketoprak ya. Nah, betul sekali. Nah, belum apa udah nyindir orang ya. Nggak boleh. Oke, kira-kira jelas Sobat Mygen semua. Jadi pacaran ya sehat ya, kayak gitu aja sih, simple banget. Oke, kita sampai di sini. Sampai jumpa. Enggak ya, salah ya. Kita ya sesatin orang jadinya. Enggak, itu intermezzo aja. Ya oke. Baik, kita sekarang masuk ke part pertama. Pacaran sehat itu gimana sih? Silakan siapin contekannya semua. Jadi untuk bahas pacaran yang sehat, kita bahas dulu emang pacaran yang gak sehat itu kayak apa ya? Nah, di sini kita tadi udah survei dengan beberapa orang, sudah kulik-kulik sana sini. Jadi kita sudah dapat beberapa poin tentang apa aja sih ciri-ciri dari gaya pacaran yang gak sehat. Yang kayaknya kalau makin diterusin makin gak beres deh. Toxic lah. Toxic juga dan sebagainya. Oke, ya. Mungkin mau cerita dulu dari siapa dulu nih? Ada yang mau cerita? Dari suhu dulu nih. Suhu. Ya. Kalau misalnya ngomongin pacaran yang sehat dan yang nggak sehat itu sebenarnya kuncinya itu kalau bagi aku ya. Dan pasti juga bagi banyak orang juga sama lah. Komunikasi sih menurut aku. Komunikasi sekali kalau misalnya udah rusak, udah nggak bagus komunikasi satu sama lain itu pasti dua-duanya akan crash. Karena ya kita manusia ya, semuanya yang nggak ada yang bisa tiba-tiba baca pikiran kita maunya apa, dia maunya apa. Konon kalau cewek tuh sukanya kode-kode gitu ya? Bener banget. Gitu nggak sih? Bener banget. Terus yang ceweknya kayak, yang cowoknya kayak bego. Ini sebenarnya dia apa? Tapi dulu aku kayak gitu loh. Serem sekali. Gak tau sih, kayaknya banyak Memang lah ya cewek ya. nature-nya cewek kali ya, cewek mungkin mostly begitu ya. Gimana Gitu nggak ya? sih? Kayak kalau misalnya cewek nih misalnya. Kayak udah terinstall di DNA-nya nggak sih? Kayak Kode-kode misalnya gitu. aku pernah lihat kayak misalnya TikTok atau apa gitu ya. Kayak misalnya cewek tuh misalnya pengen dikasih bunga, tapi itu dia nggak mau ngomong kalau dia tuh mau bunga. Tapi kalau misalnya kita. udah ngomong aku mau bunga dong, itu bukan karena cowoknya mau kasih bunga, tapi karena ceweknya yang ngomong, jadi cowoknya ngasih. Oke. Itu mungkin kode-kodeannya cewek. Iya. Dan si cewek juga tahu sih cowok juga menderita ya kalau mesti nebak-nebak, tapi tetap aja dia di situ. ya mungkin ya. Jadi Gitu lah. kadang cowok tuh sebego itu memang. Bener-bener. Bener nggak cowok? Sampai Kadang kita tuh ada juga jelasin pernah. aja sih gitu ya. Iya. Jadi Kenapa sih kadang memang? tuh ini kayaknya udah bad mood nih kayaknya nih. Telepon. Halo, sorry ya. Sorry kenapa kok? Itu udah serem tuh ya. Gak tahu kenapa tapi sorry. Berarti gue gak tahu. Kalau nggak tahu kesalahannya nggak usah minta maaf gitu ya. Iya. Atau jadi lu sadar gitu, lu jeng-jeng. Terus ada lagi ada yang pernah ngomong sih yang tentang bunga-bunga ini. Kalau udah sampai gue minta itu udah nggak romantis lagi gitu loh. Kayak gitu kan. Emang kayak gitu. Tapi ternyata nggak semua cewek juga suka bunga. Ada temanku kan. Lu tau nggak dia Valentine kasih gue bunga lagi, ini mahal banget. Udah gue nggak butuh itu. Udah tahun ketiga dia masih ngasih bunga kayak gini. Bunganya makin mahal cuy. Tapi ini kalau udah beli barang itu loh, nggak semua cewek suka bunga. Iya. Beda-beda sih. Jadi kami menderita kaum cowok. Cowok kayak saya bukan senayang gitu ya. Iya. Jadi kalau nanya juga salah, nggak nanya juga salah. Tapi ya itulah ya. Nanti kita bahas lebih lanjut gimana supaya komunikasinya lebih bagus gitu ya. Oke, Sharon mungkin kuncinya kalau bagi Sharon yang prinsipil
supaya nggak toksik pacarannya? Menurut aku sama kayak Cak Anggia, komunikasi itu penting banget. Tapi setelah komunikasi harus saling memaklumi dan juga saling menghargai. Kalau dua-duanya udah komunikasi tapi sama-sama masih batu, masih keras kepala, saling counter itu sama aja. Jadi menurut aku habis komunikasi dua-duanya harus saling menghargai, saling memaklumi juga untuk mencari titik tengahnya gitu. Dan harus punya batas toleransi. Betul nggak sih? Dan kayak turunin gengsi gitu. Harus saling ego jujur kita. juga gitu. Aku pernah baca satu quotes, kalau lagi awal-awal masa PDKT itu kan semua pengen be the best gitu ya. Semuanya yang baik-baik, memperlihatkan yang baik-baik. Terus akhirnya jadi agak nge-fake dikit gitu ya. Makin lama nge-fake dan sebagainya. Tapi at the end kan memang ujung-ujungnya akan kebuka semua. Benar. Gitu kan. Jadi mendingan dari awal ngomongin kelemahannya apa, kekurangan. Tapi itu nanti di belakang kita akan bahas lebih dalam ya. Kalau Girvan ada prinsip-prinsip Udah diambil semua ya. atau Cece Anggia mungkin ya kan yang pengalaman. Walaupun sekarang Anggia udah nggak pacaran, Waduh, udah gimana ya? maksudnya udah jadi istri orang guys. Dari segi apa dulu? Dari segi apa dulu? Ya yang tadi ini maksudnya hubungan yang nggak sehat itu kira-kira ada pengalaman dari lihat orang atau yang dulu kamu pernah? Lebih ke kalau misalnya aku dulu lebih ke pernah misalnya ya prasangka gitu. Prasangka misalnya sama pasangan kita. Jujur banget. Nggak apa-apa Tapi ya. kayaknya semua Berbagi orang ya. inilah semua orang pasti pernah. Maksudnya nih prasangka dalam artian bukannya sesuatu yang parah banget bukan. Hal besar hal kecil gampang kayak misalnya, kayaknya dia gini deh. Misalnya prasangka apa kayak gitu, yang kecil-kecil bahkan gitu. Tapi karena prasangka-prasangka ini tuh nggak pernah dikomunikasikan, nggak pernah ditanya gitu loh ke pasangan kita. Terus dipendam. Dipendam, bener-bener dipendam. Mungkin awalnya kita pikir itu biasa aja gitu, kayak biasa banget lah, udahlah ya udahlah tutup mata. Tapi lama-lama kalau misalnya kita terus bawa perasaan itu kalau misalnya suatu hari ada masalah besar itu akan meledak gitu, dan itu akan jauh lebih parah gitu loh. Karena dengan prasangka itu kamu menyimpulkan sepihak. Iya benar banget. Kamu anggap benar prasangka kamu itu ngeri sekali ya. Betul, kayak bom iya. waktu gitu ya. Dan itu kayak ibaratnya itu kayak mendefinisikan pikiran kita sendiri gitu loh. Oh dia tuh kayak gitu, kayak udah judge duluan. Padahal nggak pernah tanya gitu loh. Nah balik lagi ke yang tadi komunikasi kan. Komunikasi Kalau ada apa-apa jangan didiemin gitu. Kalau pas udah ada momen tenang, pas lagi sama-sama waras gitu, mendingan bahas sebelum meledak gitu ya. Iya. Setuju sih. Itu penting banget. Jadi gara-gara prasangka pernah berantem sampai gitu. Nggak sampai gimana lah, soalnya sebenarnya sih bukan tipe yang kayak gitu juga, cuman ada cekcok lah karena masalah tersebut ternyata pas dikomunikasikan. Ternyata cuma prasangka. Ternyata itu tuh jeng-jeng. plot twist gitu lah ibaratnya lah. Maksudnya sesuatu yang ternyata begitu. Akhirnya malu sendiri. Terus kayak kenapa ya? Maksudnya kenapa nggak tanya aja dari awal? Susah itu kah komunikasi gitu? Cewek kan begitu kan? Iya. Untung aku undang cowok. Nature-nya begitu kan. Dulu pernah begitu juga posisinya. Jadi nggak pernah berantem tuh. Nggak pernah berantem. Udah lama pikir, wih aman-aman aja ya berarti ya. Kan cowok juga nggak tahu ya, kalau aku sendiri orangnya lebih ke cuek. Banyak kan gitu, tapi nggak semua ya. Jadi pikir, nggak ada kenapa-napa nih. Tiba-tiba habis tahun, masalah langsung tiba-tiba besar karena semuanya udah kan cewek gitu ya, cewek pendem, tiba-tiba meledak gitu. Cowok nggak tahu apa ada apaan ini. Si cowoknya kirain sesimpel itu ya. Iya, Udah memang. ternyata tidak sesimpel itu gitu, dari pupuk lama gitu. Jadi harusnya kalau pas lancar itu curiga kita ya, jangan-jangan ada yang Enggak juga, kalau lancar ya disyukuri ya guys. Tapi jujur memang sih komunikasi itu sepenting itu. Banyak orang di luar sana yang pacaran tuh kandas, ibaratnya kandas tuh karena komunikasi sama-sama nggak bagus. Komunikasi itu bener-bener itu kunci nomor satu deh. Kunci meskipun Kunci kita bosan dengernya ya. Apa ya kata-katanya ya? Ya terus terang gini. Kalau aku sih gini, kalau dari dulu kalau orang nanya ya misalnya di diklat di apa dia nanya kunci pacaran yang langgeng apa sih, kunci suami istri nanti ini. Pokoknya nomor satu komunikasi dan nomor terakhir pun komunikasi. Pokoknya gini, artinya waktu pacaran itu menemukan pola komunikasi yang tepat untuk kedua ini. Even dia punya minat beda, even dia punya interest beda, apapun pola hidup beda, bodo amat. Tapi kalau komunikasinya bagus, keduanya kan saling menyesuaikan. Betul. Jadi semua masalah itu mengenai komunikasi doang, kuncinya tuh awal banget tuh komunikasi. Tapi kalau dari komunikasi hancur,
Ya, misalnya termasuk gaya jokes gua gitu. Aku garing, tapi ada juga cewek yang suka cowok garing dan atau dia tolerate banget dengan garing itu. Tapi kalau si ceweknya sense of humornya tinggi banget, cowoknya garing, even dia kayak ganteng baik hati, mikir lagi kan, aduh gua seumur hidup sama cowok garing gini, gua batas toleransi gua nggak ini? Bener nggak sih? Bener banget. Jadi itu ya gitu. Harus klop di itunya, temponya itu harus kena gitu loh. Dan juga tuh kadang-kadang misalnya cara komunikasi tuh termasuk kayak misalnya kita sama pasangan kita. Pasangan kita misalnya orangnya tuh nggak bisa bercandain yang keterlaluan. Misalnya ada orang yang bercandanya tuh keterlaluan, gini. Padahal salah satu pihaknya cuma bacot doang padahal. Tapi dianya sensi banget. Sensi, sakit hati. Kadang either yang ngomong itu terlalu berlebihan atau satu orangnya lagi yang terlalu sensi. Nah itu juga harus disesuaikan sih. Nah kalau pas itulah fungsinya pacaran, bener nggak? Kalau pas sebenarnya everything udah oke, tapi pas yang ginian nih selalu bentrok terus nih, mikir dulu loh ya, mau dilanjut nggak gitu ya. Atau satu lagi yang ada tuh teman kita yang katanya physical touch banget gitu kan, kalau bercanda tuh tepok-tepok lah gedung. Itu tadi kita ada ngomong enggak ya. Ada yang mau ngaku. Bagi dia itu bercanda, tapi bagi si ceweknya kalau kepala gue ditepuk itu gitu kan. Ya, jadi either si cowoknya belajar untuk tidak gitu atau si ceweknya belajar menerima. Baru ini bisa berlanjut, bener nggak? Kalau si cowoknya masih begitu, masih tepok atau ya lagi serius mau siapin bahan ngajar nih, ceritanya si ceweknya tuh guru les misalnya, ya ini misalnya. Pas lagi serius ditepok, serius amat sih lo. Padahal dia nggak suka kalau lagi ditepok gitu tuh, kayaknya bagi dia kurang ajar misalnya. Ya. Padahal bagi pasangannya nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini penting loh gitu. Kayak kepala tepok ya kayak gitu. Ya ini komunikasiin. Nah kebetulan aku pernah baca sedikit tentang komunikasi ini. Bagus banget sih, dia bilang waktu kamu mau komplain, mau ngutarain ketidaksukaan kamu, ada satu cara yang sangat efektif, yaitu misalnya aku nggak suka Sharon nih. Sharon tuh kalau lagi misalnya Ren, kalau lagi gue pulang kerja, lu jangan gue tuh butuh tenang. Lu tolong senyumin gue. Tapi jangan, cara ngomongnya jangan gitu kata dia. Tapi misalnya Ren, gue tuh nggak suka pas gue pulang lu bawel. Jadi fokusnya dia. Jadi ngejudge si Sharonnya. Tapi fokuslah ke aku tuh pengennya kamu tuh aku tuh. Oh ya. Gitu loh. Ini tips ya guys. Jadi Ren, kalau aku pulang kerja tuh aku butuh di support. Kamu tolong 5 menit 10 menit tuh terima aku dulu apa adanya. Justru kadang aku yang butuh ngomong. Aku tuh capek banget. Aku tuh bla bla bla. Aku tuh bla. Jadi nggak nembak si Aaronnya. Dan lu tuh bawel banget. Gila. Jadi kan itu pola komunikasi yang salah. Jadi dia dijudge gitu loh. Atau dia lu tuh gini-gini ya. Cewek kan bisa gitu kan. Lu tuh cowok tuh ya. Jadi cowok tuh ya. Lu tuh ya. Wah. Kacau. Aku sendiri pernah nggak ada orang yang suka diserang kayak gitu gitu. Gimana? Aku sendiri pernah cerita sih, kayak kalau aku misalnya lagi ada masalah nih, terus cerita kan ke pacar sendiri gitu kan. Nah ternyata ya masa juga ke pacar orang. Oh iya sih. Oke. Sorry. Iya, ke pacarnya sendiri lah gitu. Terus kayak ternyata pacarku kira kalau aku lagi ada masalah tuh dia kira aku lagi butuh masukan. Masukannya bisa sampai berparagraf gitu. Nah, terus kayak udah awal-awal aku masih ya udah mungkin dia seperti itu. Lama-lama apalagi pas lagi mumet, pas lagi mau cerita terus dia cut. Terus aku jadinya sama kayak voice aku kayak, kok aku sekarang lagi pengen butuh didengerin ngomong aja sih, kayak cukup didengar dan diterima aja apa adanya. Bukan lagi butuh banyak. Iya, nanti kalau butuh solusi nanti aku bilang kok gitu. Jadi dua-duanya tahu gitu. Terus dulu aku sama pacarku nih, kalau misalnya lagi ada masalah, lagi cekcok, aku tipenya yang mau langsung selesain. Terus ternyata pacarku itu tipe yang harus diem dulu dan diendapin dulu, mikir tenang dulu. Nah, kita berdua tuh aku kira dia itu sama kayak aku, langsung mau diselesain. Dia kira aku sama kayak dia harus butuh beberapa waktu dulu. Nah, jadi pas lagi berantem, dia tiba-tiba ngilang. Terus aku kayak mau selesain gitu kan. Terus aku jadinya bingung, terus aku kira, kok dia lari dari masalah sih? terus habisnya dia kiranya
kok nih orang mau cepet banget sih kelarin masalahnya gitu. Butuh waktu. Jadi setelah itu baru kita komunikasiin, kok kalau aku lagi ada masalah, aku pengen langsung kelarin. Terus dia kayak, oh share, aku tuh tipenya yang pengen diem dulu beberapa saat. Barulah dapat jalan tengahnya. Jadi komunikasi itu bener-bener penting banget, sepenting itu gitu. Atau nggak takutnya salah, kayak Ceang sih, kayak kita berprasangka doang. Terus ternyata pacar kita juga kira kita sama kayak dia. Jadi kita harus benar-benar cari jalan tengahnya. Mau itu dalam penyelesaian masalah, bercanda, ini itu gitu sih. Dan itulah justru fungsinya pacaran itu. Iya. Kan gitu ya. Kalau dan sama-sama nyamain frekuensi gitu kan, bukannya dia yang ikutin cara gua atau gua yang ikutin cara dia turunin terus gitu ego kan. sih penting. Sama-sama mundur selangkah. Kadang-kadang tuh kita pikir ya, orang di dekat kita kan, misalnya pacar kita kan berarti salah satu orang paling dekat sama kita. Kadang-kadang kita pikir ya udah, kita apapun yang kita mau ngomongin langsung ngomong aja, nyamber aja keluar. Karena udah orang dalam gitu. Karena udah orang dalam, tapi sebenarnya satu hal yang kita lupa adalah kita juga harus jaga perasaan orang terdekat kita gitu loh. Bukan berarti dia orang terdekat kita, pacar kita, terus kita misalnya kita lagi marah, lagi emosi, kita langsung keluarin ke dia. Bukan berarti begitu. Karena maksudnya ya ini kan perjalanan menghargai satu sama lain gitu. Kita kan mau hidup bersama ya. Sampai nanti udah married pun harus ada menghargai itu kan ya. Bukan berarti dia tuh tempat aku. Iya nggak gampang. Yang udah married yang ngomong. Iya, enggak lah, baru enggak bisa bangga juga ya. Dan tetap berproses kan, tetap even udah married juga tetap penjajakan ke yang mutual gitu kan, terus supaya kualitas makin bagus gitu kan. Benar nggak sih? Membangun terus gitu ya. Oke. Kebetulan di contekanku ini lucu loh ya. Kan kita masuk nih tadi kan contoh-contoh kasus ya, di contekanku ini segmen di part pertama ini kita akan bahas ciri-ciri hubungan yang nggak sehat kan gitu kan. Yang paling nggak sehat pertama yaitu komunikasi yang negatif, yang broken, yang rusak, yang udah nggak bagus. Tadi kan salah satunya gitu. Untung terselamatkan dengan kita coba jujur gitu kan. Kok aku tuh kalau lagi gini pengennya diginihin, atau si pihak cowok juga gitu kan. Karena nanti juga gitu kan, kalau udah berkeluarga misalnya, aku pengennya pas aku pulang kantor, pulang kerja, kamu tuh wangi misalnya. Harus ngomong loh. Jangan ada loh aku bacakan, istrinya dasteran, terus istrinya kayak ya gue dia pengen istrinya udah gulungan, udah gulungan, mau baskom, minyak. Si istrinya juga mau di ya pokoknya itu nanti lah ya. Nanti kita bahas yang berkeluarga ya. Nah ini yang anak SMP berkeluarga. nanti. Sabar. Nih ya. Satu, komunikasi yang broken, rusak, negatif ya. Satu tadi ya. Kalau dari ketidaksesuaian tadi itu, kalau tadi kan untungnya dikomunikasikan akhirnya nggak jadi masalah ya. Udah tau lah mesti gimana. Kalau nggak dikomunikasikan akhirnya lama-lama setelah 6 bulan, 1 tahun lebih banyak kritik dari penghargaan. Nah tadi Anggia kan ngomong ya kurang menghargai lagi. Taunya pacar ya tempat membuang keluh kesah, tong sampah. Padahal kan dia juga punya deritanya dia, gitu kan. Lebih banyak nuntut ke pasangan daripada nuntut ke diri sendiri. Nah ini poin pertama ya, nggak sehat. Jadi lebih banyak kritik dari penghargaan. Pernah nggak ngalamin atau lihat yang gitu? Ada sih ya, banyak sih seharusnya ya. Tapi personal kita kayaknya nggak merasakan. Kalau aku sih di IG lihat beberapa sih. kan story IG itu kan banyak macam ya. Ada yang flexing, ada yang memang lagi berbagi kebahagiaan, ada juga yang lagi berbagi unek-unek penderitaan. Even yang lagi PDKT, yang pacaran, ngomong loh di story. Ya aku sih lihat-lihat aja, aku bisa cerna gitu loh. Nah jadi di situ juga dia, sebagai cowok tuh harusnya gini. Oh ya, aku ada cerita sih itu. Tapi bukan personal aku ya. Iya bukan ya. Dan bukan lagi nyindir siapa-siapa ya. Iya. Biasanya ngomong gitu disclaimer ya. Canda. Jadi lebih kayak misalnya kayak pasangan nih, terus biasa kalau di sosmed kayak cowok itu harus effort dong, kayak cowok harus effort gitu. Jadi si cowok ini udah effort banget. Misalnya bolak-balik keluar kota lah, beliin makanan lah, masakin sarapan lah gitu. Tapi dari sisi ceweknya itu
misalnya gak say thank you, gak grateful juga. Merasa itu memang kewajiban dong lu kan? Merasanya itu kewajiban dan emang gue mau lihat lu effort ke gue itu segimananya sih. Dan malah tidak menghargai. Kayak lagi dites. Iya, kayak lagi dites dan tidak menghargai effort si cowok gitu kan. Jadi satu sisi doang dan si cowoknya bucin lagi. Dia tetap mengiyakan dan mengira, oh ya itu memang tanggung jawab saya untuk seperti itu. Itu kan berarti itu kan udah gak sehat banget ya Bu. Iya udah gak sehat banget itu kan. Sama-sama harus saling menghargai dan effort itu gak cuma dari cowok, dari cewek juga udah harus ada effort. Dan kalau dari satu pihak kasih effort, kita juga harus menghargai. Bilang sekedar thank you aja itu kayak sangat penting sih. Terus kalau kita ngelakuin salah, kita kadang gengsi untuk say sorry, padahal sorry itu tapi kita nuntut pasangan kita selalu say sorry. Iya, itu kan begitu sulit ya untuk menjalani hubungan. Oke, enggak bercanda. Gitu. Jadi tuh, ya gitu deh. Intinya harus merasa setara dan jangan terlalu banyak mengkritik, harus lihat diri sendiri kita juga sih diri sendiri gimana gitu. Makanya tadi kan lebih banyak kritik dari menghargai. Oh gitu, itu sumber derita banget sih ya. Kalau udah kayak gitu udah selalu ingin diperhatikan tanpa memperhatikan balik. Nggak setara gitu. Dan merasa itu kayak emang gue harus mendapatkan seperti itu, take it for granted itu gak boleh. Nah, terus aku mau nyambung sedikit tadi kan dites gitu ya. Agak misalnya si cowoknya udah sebaik ini, gue tes lagi kalau misalnya gue tes deh pura-puranya jam 11 malam gue kelaparan, dia mau nganter makanan nggak perlu. Menurut kalian boleh nggak sih ngetes sebenarnya? Nah, itu cewek tuh. Kok cewek? Kalau dari cowok gimana? Kalau dari emang cowok nggak? Gini, sorry. Cowok bisa ngetes cewek nggak sih kayak gini-ginian? Atau cowok nggak seribet itu? Atau cowok kayak nggak seribet itu pemikirannya? Nggak tahu ya. Kalau dari aku sendiri sih ya. Aku sih selalu tulus. Santai-santai aja. Cowok lebih tulus, lebih apa adanya kayak gitu. Iya, betul. Salah nih. Ini dia hidupnya chill banget. Ini hidup terchill, cincai. Jadi menurut cewek, jujur nih, kalian pernah ngetes gitu nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya kayak apa ya, tesnya misalnya kecil-kecil, simple, misalnya iseng aja gitu, kayak misalnya kalau misalnya aku gini dia gimana ya, misalnya kalau aku ini dia bakalan iniin aku nggak ya. Sebenarnya kalau kayak cuma iseng kecil-kecil kayak iseng doang itu sebenarnya normal sih menurut aku ya. Tapi kecuali kalau misalnya udah sampai batas yang kayak keterlaluan, misalnya juga benar-benar yang kayak tadi cerita yang tadi kayak naik level itu terus, udah nggak beres gitu. Itu udah nggak beres sih. Itu sebenarnya kalau misalnya cuma simple doang, iseng doang itu sebenarnya nggak apa-apa. Buat lucu-lucuan. Cowok juga pasti nggak apa-apa. Maksudnya ya kalau memang masih tahap wajar ya cowok pasti. Ya kalau kalian tes nggak tahu, kalau dari cowok sih menurut aku oke aja, tapi kalau memang udah sampai mungkin sebenarnya mengganggu ya kasarnya ya, udah berlebihan ya mungkin tuh nyebelin ya, malah nyebelin. Ada batas untuk semuanya. Kayak misalnya contoh kita lagi sakit nih, misalnya baru awal PDKT gitu kan, kira-kira dia bakalan ini nggak ya ucapin GWS atau misalnya sekedar anterin apa gitu kan. Aku sakit mah kok 1 jam kemudian bubur datang gitu. Atau dia yang bikinin bubur. Ngarep. Kayak gini. Jadi aku kepikir kalau secara dharma atau secara teorinya gitu kan, kalau kamu berani ngetes, kamu harus siap kecewa loh. Betul nggak? Ya. Karena lu sendiri udah nggak pure gitu kan, ngetes nih. Udah ada ekspektasi udah ada ekspektasi. Akhirnya kalau gara-gara itu lu kecewa ya jangan nyalain dia, lu yang ngetes kok. Lain kalau kita jujur ya, kalau kita apa adanya polos gitu ya. Jadi ya kalau memang siap kecewa ya silakan isip-isip ngetes. Itu kayak kita gitu masuk ke perangkap sendiri kan sih kalau kita kecewa. Kita yang siksa diri sendiri. Tapi kalau yang serius-serius jangan ngetes ya, karena lu suka nggak kalau dites? Orang kan nggak suka juga dong, bener nggak? Apalagi kalau yang kejam-kejam pura-pura selingkuh ada tuh ya, yang YouTuber apa, kayaknya itu terlalu berlebihan banget ya. Kalau kita dites, resikonya, kita bisa mikir kayak berarti dia nggak terlalu percaya dong sama gue sampai harus dites. Setuju. Gitu. Nyesek ya. Jadi perlu dites. Don't do that. Kita coba mikir di sisi kita sih, kalau kita dites mau nggak gitu, kalau nggak jangan gitu. Oke. Komunikasi rusak yang kedua. Kalau tadi kan komunikasi rusak yang satu itu kalau lebih banyak kritik, kurang menghargai ya, terus lebih banyak nuntut dan kurang nuntut ke dalam ya. Itu masih mending guys. Ada lagi yang lebih parah kalau Anda pacarannya atau Anda itu pas udah jalan setengah tahun, 1 tahun, udah saking akrabnya akhirnya sampai kalau ngobrol tuh udah hina-hinaan. Nah itu sih ya, ada hina-hina keluarga, hina-hina faktor fisik, ekonomi,
at some point itu sangat jelek banget sih. Dan itu udah nggak ada respect sih berarti. Kalau aku pribadi, misalnya aku tadinya tuh suka banget sama Sharon nih, pokoknya value dia tuh tinggi banget nih. Misalnya, dia tuh cantik, dia tuh banyak bakatnya, dia tuh ya waduh aktif banget lagi kalau bicara. Pokoknya dambaanku, pujaanku gitu kan. Pokoknya udah ini banget dah gitu ya. Udah sasaran banget dah. Inilah masa depanku gitu. Wah, udah setinggi itu kan. Terus udah jadian nih. Pas udah 6 bulan, udah setahun yang gini-gini dari dia nyampe ke aku. Semua value dia tuh hilang loh langsung. Bener nggak sih? Tadinya tuh udah paket lengkap gitu loh. Misalnya, dan aku udah nerima kekurangan dia juga sih bagi gue. Oke gitu. Tapi begitu keluar yang ginian gara-gara terlalu akrab, terlalu bener-bener ini ya nggak ada batasan cara bercandanya dan sebagainya. Atau bahkan dalam hal serius, wah ini lebih horor lagi kan. Sampai hina-hina keluarga lah, orang tua. Gila, serem sih. Pernah lihat yang gitu nggak? Pernah sih. Ada yang bisa digibahin? Enggak, maksudnya ada. Enggak, kita kan nggak nyebut nama ya, nggak nyindir siapa nih siapanya? Mungkin perlu. Aku dengar ceritanya orang, tapi ini dia lebih ke dalam kata-kata kasar. Jadi itu maksudnya dia kalau kesebut Felix tolong ditit. Enggak lah ya. Misalnya ini dalam saling benci atau saking akrabnya jadi ngomongnya sekasar itu. Lebih ke kayak misalnya pas mereka berantem. Oh berarti serius ya, seriously. Jadi bukan lagi bercanda nih ya? Iya padahal cuma hal kecil biasa banget lah. Tapi kalornya udah parah banget. Tapi itu kalau misalnya lagi berantem tuh benar-benar bisa yang dikatain kayak bang tut gitu. Dan ini tuh ya gitu maksudnya ceweknya ke cowoknya, cowoknya juga ke ceweknya juga kayak gitu. Enggak ada lo diedit ya. Enggak ada itu benar-benar yang sampai yang kata-kata yang benar-benar dari level atas punya kata-kata. Atau kalau yang bawa orang tua kan memang dari orang tua lu bokap lu itu lebih sedih lagi sih. Terus yang lucunya nggak ada masa depan lu gini-gini. Yang lucunya habis selesai itu baik ada juga baik kan? Dia mereka kayak ada lingkaran nih gitu ya, lingkaran. Gini, tapi gini ada dua macam nih kemungkinan karena secara mentally mereka memang ya udahlah ginian tuh biasa, atau karena salah satu bucin atau salah satu takut kehilangan. Akhirnya ya udahlah gue digituin nggak apa-apa. Nggak sehat banget sih. Itu sedih lagi sih. Itu kasihan sih. Berarti lu seumur hidup harus siap lo digituin. Jadi nggak ada penghargaan itu loh. Jadi wah udah. Itu ya, karena kenapa sedih banget? Karena udah nyangkut ke harga diri banget ya, harkat martabat kita udah nggak ada banget. Padahal kan kita mau jelek kek, kita mau bodoh kek, kita mau nggak pinter kek, bodoh ya, atau bokeh kek, tapi kita ada harga diri, harta satu-satunya nih. Nah sekarang udah nyerangnya sampai ke harga diri. Mau nggak seumur hidup begitu? Jadi kecuali dua-duanya tipe sanguin gitu ya, tipe udah berantem, udah berantemnya error gitu, setengah jam kemudian udah makan bareng gitu ya. Hebat. Itu urusan mereka. Kalau memang ada gitu kita juga nggak usah cerna ya. Ya biar itu hidupnya mereka. Nggak paham sih. Kita sih nggak paham. Tapi ada yang gitu mungkin di luar. Atau mungkin yang tipe gamer kan dari SMP biasa. SMA dari udah kalau gamer kan kata-katanya sering kotor gitu ya, dan dua-duanya gamer dia memang mulutnya selalu kotor. Kalau yang uang yang dilanggar semua. Waduh. ya tapi kalau memang mereka benar-benar gampang lupain ya itu urusan mereka lah ya. Tapi kalau yang sehatnya jangan. Tapi sedih loh kayak gitu loh. Ya, kayak misalnya contoh udah terbiasa pun kata-kata jorok, kalau misalnya di saat kita lagi bener-bener ngedown banget, terus ketemu berantem kayak gitu, terus dikatain kata-kata kasar. Oke, sorry. Wow, jadi nggak setiap saat kita itu bisa nerima gitu kan. Kalau pas event kita sesangwin itu, tapi pas kita drop, pas keluar gituan, kita pas sensi sakit banget rasanya. Hancur dan juga bisa kan? Keinget lagi dan bisa ketanam nggak sih dalam otak? Dan bukan cuma itu, tapi itu kayak bisa aja di momen itu udah selesai. Yang tadi aku bilang event si Sharon itu value-nya tadinya udah tinggi banget, udah kayak masa depanku banget. Aku juga udah bisa terima semua kelemahan dia gitu. Gara-gara gara-gara mulut ini, komunikasi ini selesai gitu ya. Pas berantemnya itu sih, maksudnya pas lagi ada masalah, bagaimana cara komunikasinya itu sih. Karena biasa misalnya ada beberapa yang aku kenal ya, misalnya
nggak sedikit juga misalnya kalau marah tuh selalu minta putus. Jadi setiap marah mau putus terus. Jadi kata putus itu juga udah kehilangan makna. Iya. Karena udah sembarangan dipakai. Jadi kita nanti dengar dia putus, nanti besok juga udah balikan lagi. Karena tiap kali berantemnya begitu, bahasanya ya sudah. Aku ada beberapa gitu. case itu, nggak tahu lah ya kalau menurut surveinya berapa persen, si cewek, yang aku dengar beberapa, ceweknya tuh gampang ngomong putus si ceweknya. Tapi bagi cowok tuh kata putus tuh berat banget. Pokoknya kalau bagi si cowok, sekali gua ngomong putus tuh beneran putus. Iya. Kayaknya lebih cenderung gitu kan, tapi si ceweknya nanti dikit-dikit putus deh kalau gitu, putus deh kan. Karena si cowoknya yang dari dulu sering ngejar. Jadi cewek hati-hati ya, kalau cowok udah diem, udah bilang putus, dia dan no turning back loh kalau cowok. Iya. Aku saya udah dengar beberapa kasus dan cowok yang cool, yang jarang nyerang kamu, dia nggak usah nyerang kamu, dia diem aja kamu udah bencana itu bagi kamu. Tapi belum tentu cowok cewek, maksudnya cewek juga cowok. Mungkin ada yang gitu juga. Dua-duanya bisa begitu sih. Soalnya nih kalau misalnya cewek ya, kalau yang aku lihat ya maksudnya yang kayak rata-rata tuh kalau misalnya bilang putus, sebenarnya dia tuh nggak minit gitu, dia pengen diperjuangkan. Itu maksudnya tuh ya udah kita putus ya, maksudnya tuh dia maunya dia ngomongin jangan, tapi ya itulah cewek rumit. Tapi in this case itu cowoknya telan mentah-mentah kan, mau putus, ya mau putus. Ngapain kamu ngomong kayak ceweknya gitu? padahal pengen lebih diperjuangkan, pengen lebih dimengerti, pengen lebih diterima. Padahal lo kok gue ngerti cewek. tapi ada juga cowok-cewek dua-duanya bisa kayak gitu sih. Terus kayak kemarin ketemu satu case dia curhat. Cowoknya yang gitu. Intinya kayak yang pihak satu bilang, yaudah kita putus aja lah. Yang satu, yaudah kita putus. Tapi yang bilang yaudah kita putus ini dalam otak tuh mikirnya, oh yaudah paling nanti malam baikan lagi, nanti balikan lagi. Enggak. Ternyata tidak. Aku udah dengar berapa kali yang ginian. Horor Kayaknya sih. itu banyak gak sih? Ya, di luar sana juga kayak gitu. Terus jadinya nyesel sendiri gitu. Jadi putus itu kayak jangan deh kalau kamu nggak bener-bener yakin gitu pengen putus. Menurut aku sih kata-kata seperti itu bukan kata-kata mainan ya. Bukan kata-kata yang bisa keluar dengan gampang. Kalau bisa ini dari awal pacaran dikomunikasiin. Setuju. Jadi menurut aku tuh lagi-lagi kan komunikasi ya di part 1 ini. Jadi dari awal ngomong, bagi gua ini sensi. Bagi gua ngomongin tentang masa lalu gua sensi. Kalau gue pas mau curhat, gue akan cerita ke lu, tapi lu jangan ngorek gue. Misalnya, itu komunikasi. Atau ada orang yang mesti dikorek, baru dia curhat lalu mewek. Dia butuh dikorek. Ada juga ngomong. Atau tanya, lu maunya dikorek atau tunggu lu yang cerita, gitu misalnya kan. Terus yang putus-putus juga, magic word ini tolong jangan pernah disebut, kecuali you really mean it, gitu ya. Kalau enggak, tolong jangan. Itu benar-benar bagiku itu bukan main-main. Itu ya itu. Bagiku aku suka, aku makin cinta apapun, sedalam apapun ke lu. Tapi kalau lu nya udah minta putus, gua akan putus. Karena kalau lu nya udah nggak mau, ngapain gua perjuangin gitu. Itu udah PR gua lepasin lu. Jadi asal lu udah minta ya gua pasti kasih putus itu. Gitu. Ada yang seserius itu loh, gitu kan. Horor sih. Dan aku lihat beberapa itu kalau yang tipe impulsif sih, lebih yang tipe meledak-ledak. Karena kebawa emosi. Yang emosional. Jadi kalau guys ya, cewek ataupun cowok, kalau Anda tipe yang impulsif, meledak-meledak, tolong kata-kata ini jangan keluar ya. Lalu yang kedua tadi selain kayak putus gitu ya, tadi misalnya ngomong-ngomongin ekonomi, memang lu memang lu DNA lu miskin. Aduh gila. Memang lu dari keturunan miskin, selamanya miskin. Dari keluarga broken home. Bawa keluarga ya, masa lalu keluarga. Terus apalagi background ya, pokoknya semua suku. Ya, kadang kan orang beda suku juga ya. Ada kayak sama Hokkien. Bener. Ya, even Anda married sama yang pribumi atau Bumi Putra bahasa kerennya. Misalnya pribumi. Anda kan Kyeoseng, Anda kan Chinese. Chinese yang enggak yang cumbuan. misalnya kan banyak teman kita juga yang itu kan ya udah jangan bawa-bawa ras gitu. Kecuali lu mau kelar. Ya itu semua sensi ya. Jadi dari itu. Oke. Komunikasi rusak yang 3 yang nggak kalah damage ya, yaitu sama-sama keras, sama-sama ngebatu, sama-sama udah kayak angin. Jadi ada ya, apalagi yang udah married beberapa tahun juga aku pernah dicurhatin beberapa. Ini sih horor banget sih. Sampai pokoknya kalau si suaminya ngomong, bagi si cewek itu udah pas suaminya mulai marah, dia cewek udah kayak angin. Atau pas si ceweknya ngomong,
si cowoknya udah ngebatu aja gitu. Pokoknya udah ada tembok tebel banget. Lu ngomong sebener apapun, gue udah nggak percaya. Itu udah sulit trust issue sih. gitu. Itu begitu sulit. Ini yang keluarga aku udah dengar beberapa. Nah, mumpung ini belum masuk ke versi keluarga kan, dari awal sudah harus, ya pokoknya pacaran dan berkeluarga itu adalah seumur hidup. Nggak ada titik finish gitu loh. Benar nggak? Ya, jadi karena mau membangun, keduanya harus mundur selangkah selalu. Nggak boleh ada yang ngebatu. Dan punya telinga. Kurangi ngomong, banyak denger. Kalau menurutku begitu. Oke? Ada? Iya, oke. Kira-kira tentang komunikasi, ya kurang lebih begitu, komunikasi yang rusak. Kayaknya untuk part pertama Mau ini. highlight dikit lagi sih. Sebenarnya balik lagi kayak yang tadi, coba yang di highlight aja sih. Kayak mengenai pas mulai pacarannya itu sih, Fen. Kan tadi kan kebanyakan ngomongnya ya pas udah di pacarannya, tapi pas mulai pacarannya menurut aku tuh penting banget sih mengenai komunikasi itu. Jadi karena aku juga gitu ya, tapi kebetulan karena aku udah pernah pacaran sebelumnya, dan ini mungkin kalau orang baru pertama kali pacaran pasti dia nggak maksudnya ya dia nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak mengerti mengenai yang beginian gitu, jadi agak sulit gitu. Maksudnya bukan gitu ya, cuman maksudnya jadi ngeh gitu, karena maksudnya oh aku ternyata ngeh, aku tuh orangnya begini, aku tuh nggak suka kalau begitu. Nah jadi ketika mulai penjajakan, iya, jadi pas mulai pacaran jadi oke, ini tuh bahaya nih. Mana misalnya kalau pacaran kan ada sesuatu yang kita boleh ngomong, ada sesuatu yang mana kita jangan bicarakan. Maksudnya itu gimana ngomongnya? Kayak maksudnya komunikasi ya, misalnya kayak kita ngomong mengenai keluarga mengenai apa, pokoknya yang sensitif bagi dia. Yang penting kita udah pahamin itu. Jadi intinya tuh dari awal tuh jadi udah ada jelas dulu. Jadi akhirnya ketika berjalan itu bisa lebih enak karena bahasanya mungkin udah ada fondasinya awalnya gitu sih. Rule-nya disepakati dulu ya, bersama. Do's and don'ts-nya. Yes, itu penting banget sih menurut aku ya. Jadi kuncinya komunikasi. Oke. Oke, ya. Menurut aku selain komunikasi harus saling menghargai sih. Kalau misalnya kita udah komunikasikan, misalnya aku sama Ceyang pacaran misalnya. Misalnya terus aku kayak ngomong, kalau misalnya Cece kayak gini, aku kadang bisa sakit hati gitu kan. Terus misalnya dari Cece kayak, itu mah lu doang yang sensi. Berarti kan aku udah coba komunikasikan tapi tidak ada menghargainya. Itu sama aja, jadi harus sama-sama menghargai. Coba dicerna dan coba menerima dulu gitu. Soalnya kalau misalnya salah satu batu atau dua-duanya batu, kalau udah dikomunikasikan sama aja nggak ada hasil. Dan kalau misalnya satu udah coba komunikasiin tapi satunya tidak menerima komunikasinya, lama-lamanya satu pihak itu bisa capek gitu, bisa kayak yaudah lama-lama kalau lu ngakuin salah yaudah gue biarin aja, lama-lama gue juga capek, selesai juga gitu. Jadi nggak mau komunikasiin lagi ya. Dia harus sama-sama saling menghargai sih gitu. Setelah komunikasi menghargai. Respect. Oke, ya hari ini dapat poin-poin yang sangat penting dan masih banyak banget materi yang akan kita bahas. Sampai jumpa di part 2. Bye. Stay tuned. Bye.